Alaska, bumi beku di ujung utara Amerika, sebuah negeri dengan musim dingin panjang yang tak kenal ampun, di mana salju menutupi hutan, tundra, dan gunung hingga berbulan-bulan. Di musim dingin, suhu udara bisa turun hingga di bawah minus 20 derajat Celcius, bahkan kadang menyentuh minus 30. Angin kutub bertiup kencang, menambah rasa dingin yang menusuk tulang. Sungai-sungai membeku, kolam mengeras menjadi lapisan es, dan kehidupan tampak berhenti. Di kondisi keras ini, banyak makhluk memilih untuk pergi. Burung-burung bermigrasi ke selatan, mamalia besar menumbuhkan bulu tebal, dan sebagian hewan kecil mengasingkan diri dalam tidur panjang. Bagi mereka, bertahan hidup di musim dingin bukanlah tentang melawan dingin, melainkan menghindarinya. Namun, ada satu makhluk kecil yang memilih jalan berbeda, bukan dengan melarikan diri, bukan pula dengan bersembunyi di bawah tanah. Hewan mungil ini justru menyerahkan dirinya pada dingin, membiarkan tubuhnya membeku, membiarkan jantungnya berhenti berdetak, membiarkan paru-parunya berhenti bernapas, hingga tampak mati total. Dan ketika musim semi tiba, ia kembali hidup. Makhluk ini adalah katak kayu Alaska, Rana sylvatica, seekor amfibi kecil yang menentang hukum kehidupan, menunjukkan bahkan di tengah beku yang mematikan, kehidupan tetap dapat menemukan jalan. Inilah kisah tentang salah satu strategi bertahan hidup paling menakjubkan yang pernah ditemukan di dunia hewan. Kisah tentang mati dan hidup kembali. Katak kayu Alaska termasuk dalam keluarga Ranidae, kelompok katak sejati yang tersebar di berbagai belahan dunia. Nama ilmiahnya Rana sylvatica, berasal dari bahasa Latin yang berarti hutan. Nama ini sesuai dengan habitat aslinya, yaitu kawasan berhutan di Amerika Utara. Wilayah persebarannya sangat luas, dari bagian timur Amerika Serikat, melintasi Kanada, hingga mencapai ujung utara Alaska. Fakta ini membuat katak kayu menjadi salah satu spesies katak dengan distribusi paling luas di Amerika Utara. Namun yang paling mengejutkan, mereka adalah satu-satunya spesies katak yang hidup di atas lingkar Arktik. Tidak ada katak lain yang mampu menembus wilayah sedingin itu. Tubuhnya relatif kecil, panjangnya hanya sekitar 3,5 hingga 8 cm, dengan berat beberapa gram saja. Ukurannya yang mungil membuatnya tampak biasa-biasa saja, namun di balik tubuh kecil ini tersimpan kemampuan fisiologis yang mengagumkan. Secara fisik, katak kayu mudah dikenali. Di wajahnya terdapat garis gelap yang membentang dari mata hingga ke bagian tubuh depan, menyerupai sebuah masker alami. Warna kulitnya bervariasi, ada yang coklat, abu-abu, bahkan kemerahan. Variasi ini biasanya bergantung pada habitat tempat mereka tinggal. Katak betina umumnya lebih besar dibandingkan jantan, karena tubuhnya harus membawa telur dalam jumlah besar, hingga ribuan butir dalam satu musim kawin. Habitat mereka sangat beragam. Katak kayu hidup di bawah rawa, tundra, hutan boreal, dan bahkan di kolam-kolam dangkal yang hanya muncul sementara waktu ketika salju mencair. Fleksibilitas ini menjadi salah satu alasan mengapa mereka dapat bertahan di kawasan yang begitu keras. Namun, ada satu hal yang menarik. Saat musim dingin tiba, katak kayu tidak mencari perlindungan yang dalam atau hangat. Mereka hanya bersembunyi di bawah tumpukan daun, di bawah lumut tipis, atau di lapisan tanah dangkal. Tempat perlindungan yang tampak rapuh, tapi justru disitulah rahasia ketahanan hidup mereka terletak. Musim dingin di Alaska datang dengan keras dan tanpa kompromi. Bagi seekor katak mungil, dingin seperti ini seharusnya menjadi akhir kehidupan. Namun, katak kayu Alaska memiliki cara bertahan hidup yang menantang logika. Ketika suhu udara turun di bawah nol, tubuh katak ini mulai membeku. Air di jaringan tubuhnya berubah menjadi kristal es. Jantungnya berhenti berdetak, paru-parunya berhenti bernapas, aliran darah terhenti sepenuhnya, hingga 70% tubuhnya membeku. Dari luar, katak ini tampak mati, tapi pada kenyataannya ia masih hidup. Rahasia dari keajaiban ini terletak pada dua mekanisme penting, glukosa dan urea.
Ketika dingin mulai datang, hati katak memproduksi glukosa dalam jumlah sangat besar. Glukosa ini dipompa ke seluruh jaringan tubuh, bertindak sebagai antifreeze alami. Glukosa melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat pembentukan kristal es. Sementara itu, ginjal menghasilkan urea dalam kadar tinggi. Urea berfungsi menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh, sekaligus membantu mengurangi tekanan yang ditimbulkan oleh proses pembekuan. Dengan kombinasi glukosa dan urea, sel-sel tubuh katak tidak rusak meskipun tubuhnya membeku. Organ-organ vital seperti otak, jantung, dan hati tetap terlindungi. Inilah keajaiban fisiologi katak kayu Alaska. Ilmuwan telah meneliti fenomena ini sejak pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1940-an, peneliti menemukan seekor katak beku di Kanada yang tampak mati. Namun ketika dibawa ke tempat hangat, katak itu hidup kembali. Penemuan tersebut menggemparkan dunia sains. Penelitian pada dekade 1980-an kemudian mengungkap detail mekanismenya. Analisis biokimia menunjukkan lonjakan glukosa yang signifikan dalam darah katak beku. Fakta ini membuktikan bahwa katak kayu memiliki strategi biologis yang tidak dimiliki hewan lain dalam tingkat yang sama. Mereka bisa membeku selama berbulan-bulan, bahkan hingga 7 bulan lamanya, dan tetap hidup kembali. Suatu kemampuan yang belum pernah ditemukan pada vertebrata darat lainnya. Ketika musim semi tiba, suhu perlahan naik, salju mencair, dan hutan Alaska mulai hidup kembali. Di saat inilah katak kayu Alaska bangun dari kematian sementara. Prosesnya dramatis. Tubuh mereka yang beku mulai mencair, darah kembali mengalir, jantung berdetak untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan terhenti. Paru-paru menarik napas pertama, dan kehidupan dimulai kembali. Namun, waktu mereka terbatas. Musim panas di Alaska sangat singkat. Katak kayu harus segera melakukan tugas utamanya, berkembang biak. Jantan berkumpul di kolam dangkal, bersuara keras untuk menarik betina. Suara mereka khas, menggema di antara pepohonan. Ketika betina datang, mereka melepas telur dalam jumlah besar, ratusan hingga ribuan butir yang mengapung di permukaan air. Telur-telur ini akan menetas dalam waktu 1 hingga 4 minggu, bergantung pada suhu air. Dari telur lahirlah berudu kecil yang harus tumbuh cepat. Mereka tidak memiliki banyak waktu. Dalam beberapa minggu, berudu harus berubah menjadi katak muda, siap menghadapi musim dingin berikutnya. Selain bereproduksi, katak kayu dewasa juga berperan penting dalam menjaga ekosistem. Mereka memangsa berbagai serangga kecil, termasuk nyamuk, laba-laba, dan cacing. Sementara berudu membersihkan ekosistem kolam dengan memakan alga serta sisa organik. Dengan perannya ini, katak kayu membantu menjaga keseimbangan ekosistem hutan utara. Di dunia hewan, fenomena adaptasi terhadap dingin bukan hanya milik katak kayu Alaska. Beberapa serangga seperti kutu salju memiliki cairan tubuh yang berfungsi sebagai antifreeze. Beberapa ikan laut dalam juga dilengkapi dengan protein khusus yang mencegah pembentukan kristal es. Kura-kura painted turtle bahkan dapat bertahan dalam kondisi beku selama beberapa minggu. Namun, semua contoh tersebut tidak mampu menandingi keunikan katak kayu. Tidak ada hewan lain yang jantungnya berhenti total, darahnya berhenti mengalir, tubuhnya membeku lebih dari setengah bagian, lalu dapat kembali hidup setelah berbulan-bulan. Meski memiliki kehebatan ini, katak kayu tetap rentan terhadap ancaman. Mereka menjadi mangsa alami burung, ular, dan mamalia kecil. Ancaman yang paling besar datang dari manusia. Perubahan iklim mengacaukan siklus musim dingin dan musim semi, membuat ritme alami katak terganggu. Jika musim dingin terlalu pendek, katak kehilangan kesempatan untuk berhibernasi dengan benar. Jika musim semi datang terlalu cepat, mereka beresiko bangun sebelum waktunya. Selain itu, hilangnya habitat akibat deforestasi, polusi air, dan penyakit jamur sitrit yang menyerang amfibi di seluruh dunia
juga menambah tekanan bagi populasi katak kayu. Sejak ditemukan pertama kali, katak kayu Alaska menjadi pusat perhatian para ilmuwan. Mereka membuka jendela baru tentang kemungkinan yang selama ini hanya ada dalam fiksi ilmiah. Penelitian tentang katak kayu menginspirasi bidang kriopreservasi, seni menyimpan sel, jaringan, atau organ pada suhu beku. Jika suatu hari manusia berhasil menerapkan prinsip ini, maka masa depan medis bisa berubah drastis. Organ untuk transplantasi dapat disimpan lebih lama, sel-sel manusia dapat dijaga kualitasnya dalam jangka panjang. Lebih jauh lagi, fenomena ini membangkitkan imajinasi manusia. Apakah suatu hari kita bisa melakukan apa yang dilakukan katak kayu? Dibekukan untuk sementara, lalu dibangunkan kembali di masa depan. Sebuah gagasan yang terdengar seperti mimpi. Namun, katak kecil dari Alaska menunjukkan bahwa hal itu tidak mustahil di dunia biologi. Selain untuk kedokteran, penelitian ini juga memberi wawasan penting dalam ekologi dan biokimia. Katak kayu membantu para ilmuwan memahami bagaimana makhluk hidup dapat bertahan dalam kondisi yang paling ekstrim di bumi. Pengetahuan ini dapat digunakan untuk melindungi spesies lain yang menghadapi ancaman perubahan iklim. Dari seekor katak kecil di hutan bersalju Alaska, kita mempelajari sebuah kebenaran besar, bahwa kehidupan, sekecil apapun wujudnya, selalu menemukan cara untuk bertahan. Katak kayu Alaska bukan hanya sekedar hewan amfibi, ia adalah simbol adaptasi, daya tahan, dan keajaiban evolusi. Ia menunjukkan bahwa bahkan ketika dunia membeku, kehidupan tetap bisa menang. Inilah kisah katak yang membeku, lalu hidup kembali. Katak kayu Alaska, makhluk mungil dari hutan es, simbol ketahanan hidup di planet bumi.